Gigs, beberapa hari ini US Department of Justice atau DOJ alias Departemen Kehakiman Amerika Serikat ngerilis jutaan dokumen baru terkait kasus Jeffrey Epstein. Ada banyak tokoh terkenal yang disebut di dalam dokumen-dokumen ini. Siapa aja mereka dan apa aja teori-teori konspirasi yang justru terbukti atau malah ada teori-teori baru. Dan apakah Indonesia juga terlibat? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Soal kasus Jeffrey Epstein udah pernah aku bahas detail hampir 3 tahun yang lalu. Kalian bisa nonton itu dulu kalau mau. Tapi aku bahas sedikit aja di sini. Jadi Jeffrey Epstein adalah seorang financier yang dihukum sebagai pelaku perdagangan manusia terhadap di bawah umur. Mereka ini dijadiin budak-budak buat teman atau klien Jeffrey Epstein. Dan Jeffrey Epstein akhirnya ditangkap polisi setelah dilaporin sama korbannya. Dan pas lagi nunggu persidangan, dia meninggal di dalam sel penjaranya tahun 2019 karena bundir dengan Tapi banyak yang gak percaya kalau dia bundir, karena bisa aja kesaksian dia di persidangan bakal nyeret banyak tokoh-tokoh penting lainnya. Ada juga yang bilang sebenarnya dia tuh masih hidup sampai sekarang. Pokoknya kalian bisa lihat lah detailnya di video aku yang lama. Nah, baru-baru ini DOJ baru aja ngerilis kurang lebih 3 juta dokumen baru terkait kasus ini. Terdiri dari sekitar 2.000 video dan 180.000 gambar. Dokumen-dokumen ini berasal dari investigasi DOJ dan FBI terhadap Epstein dan kekasihnya, Ghislaine Maxwell. Karena kontroversi besar dan kekhawatiran tentang apa yang mungkin disembunyiin, Kongres Amerika Serikat mengesahkan hukum khusus bernama Epstein Files Transparency Act yang mewajibkan DOJ membuka catatan itu ke publik. Selain video dan foto, dokumen ini juga berisi email antara Epstein dengan tokoh-tokoh terkenal, catatan kunjungan ke properti Epstein termasuk pulau pribadinya, dakwaan lama, dan dokumen proses hukum yang sebelumnya tuh nggak dirilis ke publik. Tapi beberapa dokumen yang udah dipublikasiin ditarik lagi sama DOJ setelah ditemuin kesalahan redaksi yang mengekspos informasi korban termasuk foto, email, dan detail pribadi. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat nuduh DOJ nahan dokumen lebih dari separohnya, padahal hukum tuh udah ngewajibin rilis lengkap. Beberapa pihak nuduh DOJ ini sengaja nahan informasi buat melindungi figur-figur berpengaruh. Walaupun begitu, rilis dokumen ini tuh jadi salah satu dokumen investigasi terbesar yang pernah dipublikasiin dalam kasus macam ini di Amerika Serikat. Nah, yang bikin geger nih, ada banyak tokoh terkenal yang mungkin dekat banget sama Epstein. Selain Donald Trump sama Pangeran Andrew yang udah pernah disebut sebelumnya, muncul lagi nih nama-nama terkenal lainnya kayak Bill Gates, Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Chris Tucker, David Copperfield, Woody Allen, Reid Hoffman, Ehud Barak, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Mira Nair, dan masih banyak lagi. Terus gimana nih tanggapan mereka? Nama Elon Musk muncul karena ada email dia dengan Epstein ngomongin soal Elon Musk tuh pengen banget main ke pulaunya Epstein. Elon Musk ngaku namanya muncul dalam dokumen tapi secara tegas membantah tuduhan keterlibatan langsung dalam kegiatan kriminal atau hubungan dekat sama Epstein. Dia bilang tuh kalau dia tidak memiliki banyak korespondensi dengan Epstein dan kalau dia tuh sebenarnya nolak undangan berulang ke pulau atau pesawatnya Epstein, Lolita Express itu. Elon Musk juga bilang kalau dia justru mendukung penuh rilis dokumen ini buat transparansi dan biar pelaku kriminal sesungguhnya bisa ditindak. Reid Hoffman, pendiri LinkedIn, itu juga udah ngasih komen. Dia bilang kalau interaksinya sama Epstein tuh terbatas aja, terutama cuma dalam konteks kegiatan sosial atau rekreasi buat kegiatan profesional atau fundraising. Hoffman juga menyesali keterlibatannya secara sosial karena dia sadar akan dampaknya terhadap reputasi dirinya dan kritik publik. Sementara itu Bill Gates diwakilin sama jubirnya bilang kalau ini tuh benar-benar nggak berdasar dan sepenuhnya tuh tudingan yang salah. Konon katanya Bill Gates terkena transmitted disease atau penyakit menular seksual dari wanita-wanita dari Rusia dan kabarnya dia menularkan istrinya Melinda Gates. Nah, Bill Gates bilang ke Epstein di emailnya kalau dia tuh diam-diam ngasih Melinda antibiotik biar nggak tahu kalau dia tuh kena STD. Mungkin akhirnya Melinda tahu kali ya, makanya mereka akhirnya bercerai. Melinda sendiri ngasih tanggapan soal hal itu. Dia bilang kalau hal itu menyayat hatinya setiap kali berita ini tuh munculin kenangan masa-masa yang menyakitkan dalam pernikahannya. Tapi ya dia udah
ngelupain hal-hal itu, dan dia sangat senang bisa menjauh dari semua kekacauan yang ada di situ, gitu dia bilang. Dan selain masalah-masalah pribadi kayak gini, di dokumen itu juga disebutin soal simulasi pandemi. Jadi di dalam email itu tuh ada pembahasan tentang konsep simulasi kesiapan pandemi, data kesehatan digital, dan topik-topik lainnya yang menjurus-jurus ke situ. Tapi bukan tentang virus. Ini kayak cuman semacam latihan atau perencanaan kalau misalnya hal itu benar-benar terjadi. Masalahnya pembahasan itu dilakuin sekitar 3 tahun sebelum pandemi virus corona COVID-19 melanda dunia. Siapapun yang tahu hal ini atau yang baca dokumen ini, ya pasti akan curiga dong. Nah, kalau dari pemerintah Amerika Serikatnya sendiri, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche juga bilang kalau sebenarnya tuh ada banyak nama yang disebut di dalam dokumen, tapi hal ini bukan berarti mereka terlibat dan bukan berarti juga mereka melanggar hukum. Nah, terus ada teori konspirasi apa lagi sih sekitar Epstein Files ini? Yang pertama, sebenarnya Epstein Files ini udah disaring karena banyak nama disensor, banyak halaman hilang, dan beberapa saksi kunci itu nggak pernah dipanggil ke pengadilan terbuka. Banyak yang bilang kalau DOJ ngelepas dokumen versi aman. Mungkin aja kayak teori gunung es. Kasih lihat aja dulu yang bisa dikorbanin, nama-nama yang paling berbahaya itu tuh pada masih dilindungin. File lengkap disimpan sebagai senjata politik alias buat blackmail atau pengancaman. Yang kedua, soal pizza. Kalian tahu dong ya, soal kasus Pizzagate yang katanya melibatkan Justin Bieber sebagai korbannya. Sebenarnya aku udah lama pengen bahas konspirasi Pizzagate ini, tapi nggak kesampean, akhirnya aku bahas singkat aja di sini. Jadi kasus Pizzagate ini tuh heboh karena dianggap sebagai kasus di Amerika Serikat. Nah, dari dokumen itu banyak email yang mengandung kata pizza yang mencurigakan. Jadi kayak semacam kode gitu. Kata pizza itu ada lebih dari 9.000 kali disebutin. Selain pizza, kata ice cream sama grape alias anggur itu juga cukup mencurigakan. Kata ice cream ada sekitar 8.000 kali disebut, kalau grape sekitar 4.000 kali. Banyak yang percaya kalau 3 kata ini adalah kata sandi antara Epstein dan juga kerabat-kerabatnya buat mesen mangsanya yang di bawah umur. Berikutnya ada hubungan sama wali kota New York yang sekarang ini mencengangkan juga nih, Zohran Mamdani. Sebenarnya bukan dia yang disebut di dokumennya, tapi ibunya, Mira Nair. Mira Nair ini muncul dalam salah satu email. Email itu membahas keterlibatan ibunya ini dalam sebuah acara setelah pemutaran filmnya di tahun 2009 lalu. Karena ibunya disebut dan Zohran Mamdani adalah figur publik alias wali kota NYC, beberapa laporan berita nyoba ngait-ngaitin hal itu sama Zohran. Meskipun tidak ada bukti bahwa si Zohran Mamdani ini terlibat langsung dalam kasusnya Epstein. Tapi banyak foto AI yang beredar nunjukin kalau Mira Nair lagi gendong Zohran Mamdani yang masih bayi bareng sama Epstein, Bill Clinton, Bill Gates, dan Jeff Bezos. Banyak teori-teori liar yang bilang kalau Zohran Mamdani adalah anak salah satu dari tokoh terkenal yang tadi barusan aku sebutin. Tapi ini jelas tidak betul ya. Zohran Mamdani sendiri belum ngasih pernyataan resmi soal hal ini. Teori selanjutnya adalah soal pendiri Bitcoin, Satoshi Nakamoto, yang sampai saat ini tuh masih misterius. Dia ini cuma satu orang atau sekumpulan orang yang bikin Bitcoin. Nah, ada teori kalau sebenarnya Epstein lah si Satoshi ini. Emang sih Epstein seseorang ahli di bidang finansial, tapi dia bukan seseorang yang main di kriptografi atau blockchain. Email yang sempat viral yang diklaim sebagai Epstein ngobrolin soal proyek Bitcoin dan istilah kayak Little Digital Gold Mine itu tuh fake. Formatnya tidak valid sebagai email yang sebenar-benarnya dan tidak ditemukan dalam arsip resmi DOJ. Yang ada cuma beberapa dokumen yang menyebut nama Satoshi secara kontekstual, bukan bukti keterlibatan dia secara langsung. Nah, berikutnya sempat nih bikin banyak orang muslim kaget dan marah. Karena ada email soal kain kiswah atau kain hitam sutra yang disulam benang emas dan perak buat menutup Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Di email itu ada 3 potong kain kiswah Ka'bah dikirim ke Jeffrey Epstein di Amerika Serikat yang dikirim melalui kontak dengan Uni Emirat Arab melalui perantara Aziza Al-Amadi dan Abdullah Al-Mahari. Mereka dipercaya mengurus pemrosesan kargo, keterangan bea cukai, dan semua persyaratan resmi sehingga kain itu bisa sampai kepada Epstein. Tapi di dalam dokumen gak ada alasan tegas kenapa atau gimana transaksi ini tuh bisa terjadi. Apakah itu pembayaran, hadiah, atau koleksi pribadi, atau ya sesuatu yang lainnya.
Ini jadi bahan spekulasi dan pertanyaan besar dari publik. Kasus ini ngasih lihat kalau jaringan Epstein itu nggak cuma soal kasus aja, tapi juga berkaitan dengan figur-figur global dan kontak di Timur Tengah, termasuk mereka yang punya akses atas artefak religius. Oke, lanjut lagi. Indonesia itu juga disebut di dokumen itu. Bali disebut cukup banyak. Di dokumen ini nggak ada keterangan ngapain aja mereka di Bali. Kemungkinan Bali jadi destinasi wisata Epstein dan teman-temannya. Ada juga kabar burung kalau Bali jadi tempat mereka nyari mangsa. Selain Bali, salah satu pengusaha dan politikus Indonesia juga masuk di salah satu dokumennya. Orang ini terlibat dalam pengembangan properti hotel milik Trump serta memperkenalkan Indonesian CIA kepada para koleganya. Tapi istilah Indonesian CIA itu nggak dijelasin lebih lanjut dalam laporan ini. Orang ini juga beli rumah milik Trump di Beverly Hills pas harganya lagi naik. Jual beli rumah ini juga diperantarai oleh ex-direktur Los Angeles Downtown Property, Igor Gorbatov. Trump dapetin sekitar 800.000 US dollar dari penjualan itu. Wow, kira-kira siapa ya? Berikutnya dari dunia kartun. Banyak yang percaya selama ini kita tuh didoktrin pelan-pelan dan secara halus dari semenjak kita kecil lewat kartun, terutama Disney. Anak sering banget jadi tema kartun Disney, salah satunya Peter Pan dan Pinocchio. Siapa sih yang gak tahu Peter Pan? Bukan band ya. Peter Pan yang bisa terbang bebas di langit ini katanya terinspirasi dari dewa Yunani Pan. Karena ya kedua-duanya ini sama-sama bisa main suling. Bedanya dewa Pan itu main suling buat menghipnotis. Dewa Pan juga sering dikaitin sebagai dewa yang penuh nafsu. Kalau Peter Pan nih, di filmnya Peter Pan kan ceritanya dia ngajak Wendy sama adik-adiknya buat pergi ke Neverland. Nah, Neverland ini dikaitin sama pulau pribadinya Epstein. Bendera Yunani juga dikaitin sama warna dari logo kastilnya Disney. Dan juga sama nih, sama Epstein Temple yang ada di pulau pribadinya. Terus di kartun Pinocchio, pas adegan dia diculik, salah satu penculiknya mukanya tuh mirip sama Peter Pan. Penculik utamanya ini mirip sama salah satu gambar yang ada di kantornya Epstein. Foto itu mirip sama maskot taman hiburan Steeplechase Park di Coney Island, New York. Pinocchio sama anak-anak kecil lainnya juga dibawa ke taman hiburan setelah mereka dibius. Jadi, apakah Epstein nih sering dan dibawa main ke pulau pribadinya? Satu lagi nih, logo Nickelodeon juga dipercaya mirip banget sama bentuk pulau pribadinya Epstein. Kalian bisa lihat. Entah ini kebetulan atau cocok logi, atau emang beneran sama. Gimana menurut kalian? Oh iya, kreatornya The Simpsons, Matt Groening juga disebut di dalam dokumennya. Ada pernyataan dari korban kalau dia tuh sempat diminta mijetin kakinya Matt Groening pas lagi berusia 16 tahun di pesawat pribadinya Epstein. Dokumen itu ngejelasin insiden itu termasuk deskripsi pijatannya dan nyebutin kalau Groening adalah salah satu penumpang di pesawat pribadinya Epstein pada saat itu. Groening muncul dalam konteks pernyataan seorang saksi atau korban dalam gugatan perdata dan tidak berarti Groening dituduh melakukan kejahatan atau didakwa secara resmi ya. Dia cuma dibilang diundang sama Epstein ke pulaunya dan naik pesawatnya Epstein. That's it. Kedekatan Groening sama Epstein dan kalangan elit lainnya ini munculin spekulasi kalau sebenarnya selama ini prediksinya The Simpsons yang tepat sebenarnya itu bukan prediksi, tapi udah direncanain. Kalau di dunia Hollywood ada salah satu film yang sempat heboh yaitu Eyes Wide Shut yang dimainin sama Tom Cruise dan Nicole Kidman. Film ini disutradarai sama Stanley Kubrick. Cerita film ini tentang tokoh utama pria nyusup ke seks bertopeng yang ngelakuin ritual okultisme yang dilakuin perkumpulan rahasia yang berpengaruh, di mana dia akhirnya ketemu gitu, ditemuin dan dia pun diancam. Dari sini muncul dugaan kalau Eyes Wide Shut itu bukan cuma sekedar fiksi, tapi semacam kode tentang gimana elit dunia itu sebenarnya beroperasi. Hal ini diperkuat sama fakta kalau Stanley Kubrick meninggal dunia cuma beberapa hari setelah ngasih versi final film itu ke studio Warner Bros. Jadi ada yang bilang kalau si Stanley Kubrick ini tuh sempet kayak adu debat keras gitu. Kalau dia tuh pengen nampilin suatu scene yang bener-bener eksplisit dan pihak ini tuh nggak seneng, minta di-cut, tapi si Stanley tetap ngotot mau pertahanin scene itu karena ya dia merasa itu filmnya dia. Dan akhirnya dirilis tidak full version. Jadi Eyes Wide Shut yang kalian lihat ini sekarang bukanlah full version. Kalau misalnya kalian mau lihat yang uncut version, kalian bisa cari sih. Nah, kematiannya yang benar-benar mepet banget sama kejadian ini
Ini tuh kayak seolah-olah Kubrick dibungkam karena terlalu jauh membuka rahasia para elit. Walau akhirnya Kubrick nyatain wafat karena serangan jantung di usianya yang ke-70 tahun karena dia bekerja ekstrim selama bertahun-tahun. Kita pindah ke Afrika. Dulu pas Arab Spring terjadi di Libya, ternyata Epstein pernah nyoba buat dapetin akses ke aset negara Libya yang dibekuin, termasuk mencari potensi dukungan dari mantan pejabat intelijen Inggris MI6 dan Mossad Israel. Epstein melihat ini sebagai peluang finansial dan hukum karena ketidakpastian politik dan ekonomi di Libya pada saat itu. Email bertanggal Juli 2011 itu dikirim beberapa bulan setelah pemberontakan yang didukung NATO terhadap presiden Libya saat itu, Muammar Gaddafi dimulai. Gaddafi oleh pemberontak Libya pada Oktober tahun yang sama. Menurut email itu, ada sekitar 80 miliar US dollar dana Libya yang diyakini dibekukan secara internasional, termasuk sekitar 32,4 miliar USD yang ada di Amerika Serikat. Di email itu juga disebutin perkiraan kalau Libya perlu ngabisin setidaknya 100 miliar USD di masa mendatang untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi. Ini apakah terjadi cuma ke Libya aja atau ke negara-negara lainnya juga yang ada konflik sama Amerika? Sekarang kita masuk ke teori yang rada-rada ekstrim nih. Jadi di salah satu dokumen itu ada pengirim email bernama Robert Divers. Seorang ahli biologi evolusi ngirim email ke Epstein tentang cara mengubah pria menjadi lebih feminin dan wanita menjadi lebih maskulin. Menurut Robert, transisi laki-laki ke perempuan dianggapnya lebih berhasil secara fisik dan lebih sering terjadi dibanding sebaliknya. Ini dia kaitin sama manipulasi hormon dengan cara menekan testosteron lalu menaikkan estrogen. Dia juga bilang kalau hal ini bisa dilakuin ke anak-anak mulai usia 3 tahun. Tapi yang berikutnya bakal lebih parah lagi nih. Kalian yang lagi makan, mungkin kalian bisa berhenti dulu makannya. Gabriela Rico Jimenez, seorang wanita Meksiko yang terkenal lewat sebuah video viral pada Agustus 2009 saat dia berusia sekitar 21 tahun. Dalam rekaman itu, dia kelihatan histeris dan emosional di luar sebuah hotel di Monterrey, di Meksiko. Dia berteriak tuduhan ke tamu acara elit yang baru aja dia hadiri, termasuk pernyataan kalau mereka melakukan tindakan Setelah insiden itu, Gabriela ditangkap polisi dan dibawa ke fasilitas medis atau psikiatrik. Dan kemudian gak banyak terdengar kabarnya dalam catatan resmi sejak itu. Video itu tersebar di media sosial sejak saat itu. Nah, semenjak dokumen terbaru rilis, mulai deh video ini tuh rame lagi. Dalam beberapa hari terakhir, diskusi baru muncul secara online setelah beberapa media dan netizen ngelaporin kalau Rico Jimenez belum terlihat atau terdengar kabarnya di depan umum dalam waktu yang lama, yang bikin spekulasi tentang keberadaannya saat ini. Hingga saat ini belum ada pihak berwenang yang mengkonfirmasi kalau dia hilang dan belum ada pernyataan resmi yang memverifikasi klaim tentang hilangnya dirinya. Tapi sebenarnya gak ada dokumen resmi dari DOJ yang secara langsung menyebut Gabriela Rico Jimenez atau ngaitin dia dengan kelompok Jeffrey Epstein sih. Semua ini cocok logi netizen di media sosial, bukan fakta yang tercantum dalam arsip resmi keluaran DOJ. Di dokumen Epstein juga ada email yang kayaknya menjurus ke arah Di salah satu email itu ada percakapan soal cream cheese dan bayi. Emang agak janggal juga sih pembicaraannya. Tapi gak bisa dipungkiri lagi kalau Epstein adalah Spekulasi yang beredar di luar juga bilang kalau dia dan para kaum elit lainnya juga suka memakan daging terutama yang diyakini bisa bikin awet muda dan juga untuk ritual tentunya. Kayak di film Eyes Wide Shut, para elit ini ngelakuin ritual okultisme. Nah, Epstein dan teman-temannya juga dipercaya ngelakuin hal itu. Lebih spesifiknya lagi, mereka memuja Baal. Siapa sih Baal itu? Baal itu tuh bukan satu iblis tunggal sebenarnya. Dalam bahasa Semitik yang dipakai bangsa Kanaan di wilayah Levant atau Syam, Baal itu artinya tuan atau penguasa. Banyak kota punya Baal masing-masing, kayak Baal Hadad, dewa badai dan hujan, Baal Hamon, kesuburan dan api. Di Alkitab Ibrani, Baal digambari negatif karena dia adalah dewa pesaing Yahweh. Ritualnya tuh berseberangan sama monoteisme Yahudi. Jadi Baal di zaman dulu tuh lebih ke dewa pagan, bukan iblis. Tapi semenjak adanya agama Abrahamik, bergeser, malah jadi iblis. Tapi beberapa keturunan Yahudi masih ada yang memujanya sampai sekarang. Contoh, salah satu bentuk Baal yaitu Baal-zebub atau Tuan yang berkuasa, diubah ejekannya jadi Beelzebub, Lord of the Flies atau Tuan Lalat, yang dalam perjanjian baru dikenal sebagai Raja Iblis atau Setan, salah satu pangeran neraka. Di peradaban Kanaan,
dilakuin terutama di masa krisis besar kayak perang atau kelaparan buat menenangkan dewa dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Epstein dan kawan-kawannya digosipin ngelakuin ini biar mereka tambah makmur atau cuma buat have fun aja. Di salah satu dokumen sempat ditemuin nama Baal di salah satu transaksi bank Epstein, tapi itu semua udah dibantah karena terjadi kesalahan pengetikan atau pas lagi di-scan dokumennya. Salah gitu, intinya error. Jadi menurut kalian apakah Epstein dan temen-temennya ini ada kaitannya sama Baal dan ritualnya? Atau cuma sekedar kaum elit yang kebanyakan duit jadi ngelakuin apapun yang mereka mau tanpa takut tersentuh hukum? Atau ini semua sebenarnya cuma pengalihan isu aja? Sebenarnya ini baru kayak tip of the iceberg alias ujung gunung es doang yang tanpa kita sadari kalau sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi yang ditutupi. Pas Epstein File ini dirilis, lagi ada banyak isu yang lagi panas nih. Setelah penculikan Presiden Venezuela, muncul lagi masalah dalam negeri Iran, terus muncul lagi Board of Peace yang cukup kontroversial juga. Dan harga emas yang naik tajam, walau akhirnya turun tajam juga. Jadi sebenarnya ngalihin isu apa sih? Atau bakal ada sesuatu yang besar yang akan terjadi berikutnya? Tapi aku pesen nih, kalian juga hati-hati sama informasi yang kalian dapat. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba cari dulu sumber-sumber yang lain dulu nih, buat mastiin kredibilitasnya atau kebenarannya. Kayak belakangan banyak beredar juga soal fast food. Salah satu merek fast food yang katanya itu dagingnya bukan daging sapi, tapi dagingnya diekspor dari Epstein Island, korban-korbannya Epstein. Dan masih banyak lagi teori-teori konspirasi lainnya. Kadang-kadang konspirasi bukan cuma sekedar konspirasi. Konspirasi adalah fakta yang tertunda, seperti gosip. Oh iya, dari aku juga mohon maaf ya kalau misalnya ada misinformation atau misleading, pokoknya ada info yang salah. Mohon dikoreksi kalau misalnya kalian tahu itu salah gitu. Kalau misalnya mau dibenerin, mau ditambahin, ada yang mau didiskusiin, seperti biasa kalian bisa komen aja di kolom komentar. Karena sampai di sini dulu pembahasan Epstein File-nya. Kita tunggu perkembangannya, kelanjutannya dari kasus ini. Ujung iceberg ini mau membuka seberapa besar sih? Dan kalau misalnya udah ada info atau kabar terupdate lagi, pasti akan aku bikinin videonya lagi. As always, thank you so much for watching. Hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Dokumen-dokumen ini berasal dari investigasi DOJ dan tapi beberapa dokumen yang udah dipublikasiin ditarik lagi. Wah, ini sih parah loh.